Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat mengikuti program sandaran pada kesempatan kali ini. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Gimana puasanya, lancar? Mudah-mudahan semua di rumah pada sehat ya. Amaliyah-amaliyahnya, ibadah, sholat, baca Quran senantiasa dijaga selama di rumah. Juga jangan lupa untuk selalu membantu kedua orang tua di rumah ya. Baik, pada video ini Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran tentang fikih saum. Nah, ada 5 poin yang akan disampaikan pada video kali ini. Yang pertama, definisi puasa. Apa sih puasa itu? Nah, yuk, ada yang tahu gak? Yang kedua, syarat wajib puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa. Yang keempat, rukun puasa. Dan yang terakhir, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, langsung ke poin yang pertama. Definisi puasa. Definisi puasa, apa sih puasa itu? Nah, kita puasa aja, tapi kalau ditanya puasa itu apa sih? Jadi puasa itu menurut syariat Islam adalah menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar atau sejak subuh sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Nah, itu puasa ada 2. Yang pertama puasa sunnah, yang kedua puasa wajib. Puasa sunnah seperti yang kita ketahui ada banyak ya. Ada puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini puasa wajib. Puasa wajib itu apa? Puasa wajib itu puasa Ramadan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu berpuasa, agar kalian bertakwa. Nah, dengan berpuasa ini bisa menyebabkan kita bertambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Nah, poin yang kedua yaitu syarat wajib puasa. Nah, puasa juga ada syarat-syaratnya. Orang yang termasuk syarat-syarat ini diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama, sehat. Nah, orang yang sehat itu wajib untuk berpuasa.
Yang kedua, bermukim. Bermukim. Orang yang tidak sedang musafir, tidak sedang bepergian, dia ada di rumah nih, tidak sedang mudik. Nah, itu wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal. Kalian udah pada balik ya? Nah, itu wajib itu untuk berpuasa. Yang keempat, beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu wajib untuk berpuasa. Dan yang kelima, mampu. Orang yang mampu, bisa, sanggup untuk berpuasa, nah, itu wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan poin yang ketiga, yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Puasa juga ada syarat-syaratnya untuk bisa sah. Yang pertama, Islam. Nah, orang yang beragama Islam itu, orang yang beragama selain Islam itu tidak sah puasanya. Ada orang kafir puasa Ramadan, nah itu puasanya enggak sah. Yang kedua, berakal. Ada orang gila, dia berpuasa, itu puasanya juga enggak sah karena dia kehilangan akal, tidak berakal. Yang ketiga, suci dari haid. Perempuan yang sedang haid berpuasa itu puasanya tidak sah. Dan yang keempat, yang terakhir, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Dia itu tahu masuknya, Ramadan ini udah masuk nih, besok mau Ramadan. Kalau orang yang nggak tahu masuknya Ramadan, dia tuh nggak tahu tuh puasa aja, nah, itu puasanya nggak sah. Harus tahu dulu hari puasanya. Itu poin yang keempat, yaitu rukun puasa. Rukun puasa apa sih? Rukun itu apa sih? Nah, rukun itu ada bedanya dengan syarat. Kalau syarat mah perkara-perkara yang sebelum melakukan, kalau rukun mah ketika sedang melakukan. Rukun puasa ada 3. Yang pertama, niat pada malamnya, yaitu niat pada seluruh malam bulan Ramadan. Ya, itu. Rukun yang kedua, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Nah, untuk selebihnya akan dijelaskan pada poin yang kelima. Dan yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa. Orang berpuasa ini termasuk dari rukun berpuasa. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, melahirkan. Orang yang melahirkan itu puasanya batal. Ada ibu-ibu berpuasa sedang hamil, pas jam 12, jam 11 siang, pertengahan puasanya itu dia itu melahirkan, anaknya keluar tuh. Nah, itu batal puasanya. Yang kedua, haid. Perempuan yang haid itu batal. Ada perempuan ketika subuh dia itu suci, tidak sedang haid. Pas waktu zuhur, pertengahan puasa itu dia ternyata keluar darah haid. Nah, itu puasanya batal. Yang ketiga, nifas. Ya, apa sih nifas itu? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu batal tuh. Yang keempat, yaitu gila. Entah apa, ada orang puasa, di pertengahan puasanya itu ada perkara-perkara yang buat dia gila atau apalah. Nah, itu batal puasanya. Yang kelima, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Dia udah puasa nih dari subuh, puasa,
waktu jam 9 pagi, waktu jam 12, jam 2 siang itu dia murtad. Apa perkara ekonomi yang membuat dia murtad atau apalah, keluar dari agama Islam, itu batal puasanya. Yang keenam, mabuk. Mabuknya ini bukan karena mabuk minum. Kalau mabuk minum ya udah jelas itu batal. Mabuknya ini bila terjadinya selama seluruh siang. Misalnya nih kita berangkat dari rumah ke sekolah pakai mobil, nah kita mabuk sedikit, nah, itu nggak apa-apa tuh. Lanjut yang ketujuh, epilepsi atau ayan. Epilepsi itu ayan apabila terjadi selama seluruh siang hari. Nah mungkin itulah materi tentang saum. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ustaz ucapkan selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar puasanya. Nah, itulah 5 poin dari materi pembelajaran fikih saum. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.